Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Azari Ali Ridho selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Struktur Komputer. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 3B Sistem Informasi mempresentasikan representasi data dalam komputer sebagai tugas pemenuhan ujian tengah semester. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama ada Afifah Risti Ardi, kemudian ada Eki Ramadan, Eva Juliani, Habib Akbar, Hasna Nailah, Isa Al-Ghifari, Muhammad Rizky, Suci Dwi, dan Stephanie Cinta. Next. Adapun di pembahasan kali ini mengenai representasi struktur data, ada beberapa subbab yang akan kami bahas. Yang pertama tentu saja mengenai pengertian representasi data sendiri, kemudian ada jenis-jenis representasi, sistem bilangan data, format data, struktur data, dan yang terakhir itu ada pentingnya data. Untuk pemaparan mengenai pengertian representasi data akan diteruskan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari representasi data. Next. Representasi data itu adalah metode atau cara yang digunakan untuk mempresentasikan berbagai data atau informasi dalam komputer. Nah, representasi data ini yang dalam berbentuk kode yang memberikan tanda bilangan biner yang disepakati, yaitu 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Dan untuk pemaparan lebih lanjut perihal tentang jenis-jenis dan yang lainnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dapat dipersilakan. Oke, berikutnya adalah jenis representasi data. Boleh di next. Yang pertama itu ada representasi teks. Representasi teks adalah data diwakili dalam bentuk teks seperti dokumen, catatan, ataupun pesan. Ini sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami. Yang kedua ada representasi grafis. Representasi grafis adalah data yang diwakili dalam bentuk grafis, seperti grafik, diagram, ataupun gambar. Ini memungkinkan visualisasi data yang sangat kompleks. Berikutnya yang ketiga ada representasi angka. Representasi angka adalah data yang diwakili dalam bentuk angka ataupun bilangan. Contohnya adalah data statistik dalam bentuk tabel ataupun grafik. Kemudian yang keempat ada representasi audio. Representasi audio adalah data yang diwakili dalam bentuk suara ataupun audio, seperti file audio, rekaman, ataupun gelombang suara. Kemudian yang kelima ada representasi video. Representasi video adalah data yang diwakili dalam bentuk video, yang terdiri dari rangkaian gambar bergerak. Oke, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eki. Oke, terima kasih kepada Habib telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan selanjutnya, yaitu jenis-jenis representasi data. Jenis presentasi data yang keenam adalah representasi data simbolik. Jenis data ini diwakili dalam bentuk simbol atau notasi khusus. Penggunaannya biasanya digunakan dalam pemrograman matematika, logika, dan berbagai bidang yang memerlukan ekspresi abstrak atau simbolik. Lalu selanjutnya adalah geospasial. Biasanya data ini digunakan dalam sistem informasi geografis atau SIG, pemetaan, navigasi, perencanaan kota, dan studi geologi. Untuk selanjutnya adalah temporal. Biasanya digunakan dalam manajemen waktu, analisis sekuensial, pengawasan, dan banyak aplikasi lain yang melibatkan aspek waktu. Selanjutnya ada data semantik. Data diwakili dalam bentuk yang mencerminkan makna atau hubungan antara entitas. Penggunaannya digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, pencarian semantik, pengembangan basis pengetahuan, dan aplikasi yang memerlukan pemahaman makna data. Yang terakhir adalah representasi visual. Penggunaan data ini biasanya digunakan dalam desain grafis, antar muka pengguna, tanda-tanda jalan, dan komunikasi visual.
Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rizky. Kepada silakan. Oke, makasih buat Eki yang udah mempersilahkan saya buat membahas terkait dengan sistem bilangan data di materi kali ini. Boleh next ya. Nah, sistem bilangan data di sini kita mempunyai 4 bilang data. Yang pertama ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan juga bilangan heksadesimal. Mungkin bisa di next. Nah, di sini di bilangan biner yang sudah muncul di sini ada angka 0 dan 1. Nah, biner ini memang angkanya hanya 0 dan 1, di mana merupakan representasi dari sistem bilangan yang menggunakan hanya 2 angka, yaitu 0 dan 1. Pembacaannya juga kita dimulai dari kanan ke kiri, dari pojok kiri atas, tapi di posisi paling kanan, yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, di sini untuk bisa membacanya, kita setiap satu angka itu mempunyai arti, di mana artinya itu setiap posisi itu memiliki pangkat, di mana 2 pangkat n. Nah, posisi 1 itu melambangkan 2 pangkat 0. Di sini berarti 0 itu adalah 2 pangkat 0, yaitu 1. Dan juga selanjutnya adalah 1. 1 itu adalah 2 pangkat 2 pangkat 1, yaitu 2. Selanjutnya dan seterusnya. Di mana yang kita baca di sini hanya angka satunya saja, angka 0 kita abaikan. Nah, jadi untuk bisa membacanya ini ada 2 pangkat 1, lalu ada 2 pangkat 6, dan juga 2 pangkat 7, di mana berarti 2 ditambah berapa ini? Bentar. Untuk selanjutnya berarti 2 ditambah dengan angka selanjutnya, yaitu 2 pangkat 6 dan juga 2 pangkat 7 atau 2 pangkat 8 itu adalah huruf B, di mana di sini selanjutnya adalah dibaca dari kanan ke kiri, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, yaitu adalah I. Selanjutnya sampai ke yang terakhir di paling bawah. Ini adalah kata biner itu sendiri, di mana di posisi pertama itu adalah B, I, N, E, dan R. Jadi untuk di bagian ini adalah kata biner. Selanjutnya di bagian bilangan oktal, di sini ada dua dua ada sekitar 5 bilangan, yaitu adalah 157, 153, 164, 141, dan 154. Itu dibaca adalah oktal karena bilangan oktal sendiri itu menggunakan basis 8, yaitu angka 0 sampai angka 7, tidak ada angka 8. Jadi dalam bilangan oktal itu sendiri setiap digit mewakili kekuatan dari angka 8. Misalkan dalam suatu bilangan oktal terdapat angka 23. Nah, angka 23 ini di digit pertama dari kanan ke kiri. Dari kanan adalah 3 yang mewakili 3 pangkat 3 kali 8 pangkat 3 dikali 8, atau sebaliknya juga. Dan jika diimplementasikan dengan huruf, berarti ini adalah O dari 157, atau dibaca dari 751 adalah O, K, T, A, L. Nah, itu adalah oktal. Selanjutnya adalah bilangan desimal. Nah, di bilangan desimal ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 angka, di mana ada 100, 101, 115, 105, 109, 97, dan 108. Nah, ini sebenarnya adalah angka dari huruf dari desimal tadi. Di mana bilangan desimal juga adalah sebuah sistem bilangan yang biasanya digunakan juga dan berbasis 10, di mana terdiri dari angka 0 sampai angka 9. Nah, dalam situasi bilangan desimal ini sendiri, setiap digit memiliki nilai yang berkaitan dengan kekuatan 10. Misalkan, contohnya di luar dari angka huruf desimal tadi adalah angka 256. Nah, angka 256 ini adalah mempunyai kekuatan dari angka 10 itu sendiri, di mana 6 dikali 1006 dikali 10 pangkat 0, atau dibacanya mungkin sekitar 6 kali 16 kali 1, dan seterusnya. Nah, itu selanjutnya memiliki kekuatan 10 hingga menghasilkan angka desimal itu 256. Bisa di next selanjutnya. Nah, yang tadi itu adalah bilangan heksadesimal. Di sini ada 68, 65, 6B, 73, dan juga 61. Nah, mungkin di sini ada yang mengganjal seperti 6B. Kenapa? Karena di sini bilangan heksadesimal itu memiliki sebuah sistem bilangan yang pangkat ataupun kelipatannya itu lebih tinggi dari bilangan desimal tadi. Jadi untuk representasi dari
bilangan 68, 65, 6B, 73, dan 61 itu adalah bilangan adalah huruf heksa itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya karena bilangan-bilangan ini merupakan bahasa komputer yang sulit dipahami dan juga tidak perlu dipahami secara lebih lanjut oleh manusia. Jadi untuk ini bakal kita translate juga di dalam sistem komputer itu sendiri. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada format data. Boleh di next? Format data adalah cara data disusun dan diatur agar komputer dapat memahami dan mengelolanya. Hal ini tuh mirip sama cara kita menggunakan bahasa tertentu saat berkomunikasi satu sama lain. Jadi saat kita berbicara dengan bahasa yang sama, komunikasi kita tuh bakal lebih efisien dan begitu juga dengan komputer. Jadi tujuan utama dari format data adalah untuk memudahkan komunikasi. Yang pertama yaitu memudahkan komunikasi antara manusia dan komputer. Dalam hal ini, format data membantu kita memasukkan informasi ke dalam komputer dan mengaksesnya dengan mudah. Misalnya saat kita mengetik teks di komputer harus tahu bahwa karakter apa yang kita ketik dan di mana mereka harus ditampilkan di layar. Selain itu, yang kedua, format data juga membantu komputer berkomunikasi satu sama lain. Misalnya saat komputer berbagi informasi atau data, mereka harus menggunakan format data yang sama. Hal ini tuh memastikan bahwa semua komputer dapat bekerja bersama dengan baik, seperti dalam jaringan atau pertukaran data. Nah, format data dapat berupa berbagai jenis data, seperti angka, huruf, karakter, ataupun kombinasi dari semuanya. Yang penting, format data ini memiliki aturan dan struktur tertentu yang membuatnya dapat diinterpretasikan dengan benar oleh komputer. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Suci. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Afifa yang telah mempersilakan saya untuk membacakan materinya selanjutnya, yaitu ada format data yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa format data yang merujuk dan mendukung pada cara data disimpan menjadi sebuah berkas untuk dapat dibaca oleh perangkat lunak. Adapun berbagai jenis format data yang paling umum dikenal, diantaranya yaitu pertama ada jenis berdasar pada data gambar, yaitu ada JPG atau Joint Photographic Expert Group, yang paling umum digunakan untuk menyimpan gambar dengan kualitas tinggi dengan komperensi yang baik. Biasanya sering dipakai untuk gambar fotografi dan gambar berwarna. Selanjutnya, yang kedua ada PNG atau Portable Neural Network Graphic, digunakan untuk menyimpan gambar dengan latar belakang transparan. Biasanya dengan ukuran penyimpanan yang kecil cocok untuk grafik transparansi seperti pembuatan logo, icon, dan gambar web lainnya. Selanjutnya ada GIF atau Graphic Interchange Format, digunakan untuk menyimpan gambar atau animasi grafik sederhana dan mendukung sequence gambar yang berubah secara berulang. Selanjutnya ada jenis berdasar pada data video, digunakan biasanya untuk film dan tutorial, yaitu ada MP4, digunakan sebagai format data dengan video kualitas tinggi, mendukung berbagai kode video yang memiliki compatibility yang baik dari berbagai perangkat dan platform manapun. Selanjutnya ada MOV atau QuickTime Movie yang menjadi inovasi pengembangan dengan kualitas paling tinggi yang hanya terdapat pada perangkat Apple. Kekurangannya yaitu tidak mendukung di perangkat manapun seperti Android. Selanjutnya ada jenis format data berbentuk audio yang biasa digunakan untuk keperluan musik, podcast, dan aplikasi lainnya seperti iTunes atau Windows Media Player, yaitu ada MP3, yaitu salah satu format audio yang paling umum digunakan dalam kompresi audio dengan hilangnya sedikit kualitas dan relatif ukurannya yaitu kecil, digunakan sebagai pilihan populer untuk musik dan audio podcast. Selanjutnya ada WAV, tidak menggunakan kompresi dan menyimpan dengan kualitas asli. Biasanya digunakan untuk rekaman audio berkualitas tinggi. Selanjutnya ada data berbentuk dokumen, biasanya menyimpan dokumen seperti buku, artikel, atau surat. Format ini dapat dibuka dan dilihat dengan menggunakan aplikasi seperti Adobe Acrobat Reader. Yaitu yang pertama ada DocX, yaitu penggunaan pada Microsoft Word digunakan untuk membuat dan menyimpan dokumen seperti teks, yaitu biasanya ada surat, laporan, dan dokumen bisnis. Selanjutnya ada PDF atau Portable Document Format, digunakan untuk menyimpan dokumen teks, gambar, dan tata letak dengan presisi. PDF ini dokumen yang bersifat platform netral yang berarti dapat dibuka di berbagai perangkat dan sistem operasi. Selanjutnya ada HTML atau Hypertext Markup Language. Ini biasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web.
biasanya menghubungkan teks, gambar, dan tautan dalam format dokumen web. Selanjutnya ada XML atau Extensive Markup Language, adalah format yang digunakan untuk membuat dokumen terstruktur dalam berbagai konteks, biasanya dalam hierarki berbasis teks seperti konfigurasi dan pertukaran data. Selanjutnya terakhir dalam bentuk tabel, format ini dapat dibuka dan diedit dengan menggunakan aplikasi yang biasa disebut Microsoft Excel atau Google Sheet, yaitu ada CSV atau Comma Separated Value, format yang digunakan untuk menyimpan tabel, data dalam format CSV terstruktur dengan kolom yang dipisahkan oleh koma dan baris yang berisi catatan data. Selanjutnya ada XLSX atau Microsoft Excel, memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk lembar kerja dengan berbagai lembar, kolom, dan baris dengan fitur yang mudah digunakan dalam berbagai perhitungan, serta masih banyak lagi format data di berbagai jenis dan bentuknya yang perlu kita jelajahi dan ketahui. Untuk itu, biasanya format data digunakan sebagai penanda pada sebuah data termasuk di dalam suatu kumpulan aplikasi yang memuat proses pengolahan data yang berbeda-beda, disesuaikan dari jenis format data itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa dari segala format data yang digunakan dapat dibedakan kembali berdasarkan pengolahan data yang diambil, baik itu secara audio, gambar, teks, tabel, dan lain sebagainya. Format data juga menjadi catatan untuk mengetahui setiap berkas data memenuhi kriteria yang seperti apa, dengan hanya melihat dari tipe datanya. Tipe format data sendiri terdapat ciri khusus, yaitu selalu berada di belakang nama dari suatu berkas yang tersimpan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan format data. Penggunaan dan konteksnya ini bervariasi. Pertama yaitu ada kelebihan format data. Yang pertama yaitu ketepatan data struktur. Format data tertentu dapat memberikan struktur yang ketat dan definisi yang jelas tentang bagaimana data harus diatur, membantu menjaga integritas data. Yang kedua ada efisiensi. Beberapa format data dirancang untuk efisiensi penyimpanan dan atau transfer data. Format kompresi misalnya mengurangi ukuran data dan mempercepat transfer. Dan selanjutnya ada kemudahan pengolahan. Format data yang terstruktur dapat memudahkan pengolahan data termasuk pencarian, pengurutan, dan analisis. Yang keempat ada kompabilitas. Format data yang umum digunakan sering mendukung kompabilitas lintas platform. Ini memungkinkan data dapat diakses dan digunakan di berbagai sistem. Selanjutnya yang terakhir ada keamanan. Beberapa format data memiliki opsi keamanan bawaan yang dapat melindungi data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada kekurangan format data. Yang pertama ada keterbatasan. Setiap format data yang memiliki keterbatasan dan batasan tertentu dalam hal jenis data yang dapat dipresentasikan. Format data yang tidak sesuai dengan jenis data yang diinginkan dapat menjadi masalah. Yang kedua ada kompleksitas. Format data yang sangat terstruktur atau format yang menggunakan representasi yang rumit dapat memperlambat pengolahan data. Yang ketiga, tingkat kompresi. Meskipun format kompresi dapat mengurangi ukuran data, pengkompresan data memungkinkan untuk mengorbankan kualitas atau menghilangkan sebagian informasi. Yang keempat, ketergantungan perangkat lunak. Beberapa format data bergantung pada perangkat lunak atau aplikasi tertentu untuk pengaksesan dan pengolahan. Dapat menjadi masalah jika perangkat lunak tersebut tidak tersedia atau kadaluarsa. Yang kelima ada inkonsistensi, yaitu format data yang beragam dan tidak terstandarisasi dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penyimpanan dan penggunaan data. Yang terakhir ada konversi data. Pengubahan data dari satu format ke format lainnya ini sering memerlukan alat dan proses tambahan yang dapat memakan waktu. Dari pemilihan format data harus mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, dan lingkungan penggunaan data. Terkadang solusi terbaik adalah menggunakan berbagai format data sesuai keperluan. Misalnya, data mentah tersimpan dalam format yang efisien, sementara laporan atau visualisasi data diterjemahkan ke format yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Oke, mungkin cukup untuk penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hasna untuk waktu dan tempat. Silakan. Baik, terima kasih kepada Suci yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai struktur data. Next. Yang pertama, ada pengertian dari struktur data.
Struktur data merujuk pada cara data disusun, disimpan, dan diorganisasi dalam komputer atau sistem komputasi secara efektif untuk memudahkan pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi, serta dapat digunakan secara efisien termasuk operasi-operasi di dalamnya. Tentunya, struktur data sangatlah penting dalam ilmu komputer karena penggunaannya memengaruhi efisiensi dan kinerja perangkat lunak. Lalu yang kedua, ada macam-macam struktur data. Ada struktur data sederhana dan ada juga struktur data majemuk. Dua jenis struktur data ini digunakan untuk mengorganisir dan merepresentasikan data dalam komputasi. Perbedaan antara keduanya terletak pada tingkat kompleksitas dan cara mereka mengatur data. Yang pertama ada struktur data sederhana, yaitu tipe struktur data yang hanya mampu menyimpan satu nilai atau elemen pada satu waktu. Karakteristik utama dari tipe struktur data ini adalah tidak memiliki elemen yang terhubung atau bersarang. Contohnya variabel tunggal seperti integer, float, char, boolean, byte, short, and long. Terus yang kedua ada struktur data majemuk, yaitu struktur data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai atau elemen dan dapat menggabungkan struktur data sederhana maupun majemuk. Karakteristik utama dari struktur data ini adalah dapat memiliki elemen yang terhubung, bersarang, atau terstruktur yang lebih kompleks. Nah, di struktur data majemuk terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada linear dan ada non-linear. Kalau linear itu adalah struktur data di mana elemen-elemen data disusun dalam urutan yang berurutan. Jadi, setiap elemen hanya terhubung dengan satu elemen sebelumnya dan satu elemen sesudahnya, kecuali elemen pertama dan terakhir yang memiliki satu sisi terbuka. Contohnya ada array, list, stack, and queue. Terus yang kedua, ada non-linear, yaitu struktur data di mana elemen-elemen data tidak disusun dalam urutan yang berurutan. Jadi bisa dibilang hubungan antara elemen-elemen ini jauh lebih kompleks daripada struktur data linear. Lalu, struktur data ini sering juga digunakan untuk merepresentasikan hubungan yang bercabang. Contohnya seperti tree, graph, sama heap. Jadi, kesimpulan dari macam-macam struktur data ini, kalau struktur data majemuk itu seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks, seperti representasi hubungan yang rumit antar data, sementara struktur data sederhana atau struktur data sederhana digunakan untuk menyimpan data dengan tipe dasar yang lebih sederhana. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Eva, kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya telah mempersilahkan saya. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas mengenai sebenarnya apa sih fungsi struktur data itu. Yang pertama jelas sebagai penyimpanan data, kemudian yang kedua ada pencarian data, yang ketiga ada pengurutan data, data diurutkan seperti semestinya, kemudian ada penyediaan akses data. Ini memungkinkan akses yang cepat dan efisien ke elemen data gitu. Jadi dengan menggunakan indeks, pointer, atau metode lainnya, struktur data itu bisa memungkinkan akses langsung ke elemen yang diinginkan tanpa harus melalui seluruh data. Kemudian ada sebagai penyederhanaan kompleksitas yang dengan menggunakan struktur data ini kompleksitas algoritma dan operasi dapat disederhanakan. Terus struktur data yang efisien juga dapat membantu mengoptimalkan waktu dan ruang yang dibutuhkan dalam pemrosesan data. Kemudian sebagai pengelolaan memori juga, struktur data itu berperan dalam pengelolaan memori komputer. Dengan memanfaatkan struktur data yang efisien, penggunaan memori dapat dioptimalkan dan alokasi memorinya itu dapat dilakukan secara tepat. Kemudian yang selanjutnya jelas sebagai representasi data, itu dapat digunakan untuk mempresentasikan hubungan dan struktur data yang kompleks. Misalnya kayak graf dapat digunakan untuk mempresentasikan jaringan atau relasi antar entitas, sedangkan pohon dapat digunakan untuk mempresentasikan hierarki atau struktur berjenjang. Kemudian selanjutnya ada bagaimana sih cara memilih struktur data itu. Jadi ketika memilih struktur data untuk program atau aplikasi, ada 3 pertanyaan yang perlu dipertimbangkan oleh pengembang. Yang pertama itu operasi yang didukung. Kayak perlu dipahami fungsi dan operasi apa sih yang dibutuhkan oleh program. Misalnya kayak apakah program itu perlu melakukan pencarian, pengurutan, atau penghapusan. Jadi data itu efisien nggak sih gitu. Berdasarkan kebutuhan ini, struktur data yang tepat dapat dipilih. Misalnya jika program memerlukan operasi pencarian yang cepat, maka struktur data seperti hash table atau binary search tree maksud saya dapat dipertimbangkan. Kemudian yang kedua ada kompleksitas komputasi.
tingkat kinerja komputasi yang dapat ditoleransi juga harus diperhatikan. Misalkan, apakah program perlu menangani volume data yang besar atau menjalankan operasi yang kompleks? Jika kinerja yang cepat itu penting, struktur data dengan kompleksitas waktu yang rendah seperti array atau hash table dapat dipilih daripada struktur data dengan kompleksitas yang lebih tinggi seperti nested loop atau binary search. Kemudian yang ketiga ada keanggunan pemrograman. Selain tadi dua tadi ya, perlu dipertimbangkan keanggunan pemrograman dari struktur data yang dipilih. Apakah si struktur data ini mudah digunakan dan memudahkan pengembangan program atau tidak? Kemudian struktur data yang memiliki antarmuka yang intuitif dan fungsi yang mudah dipahami dapat mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan program. Dan struktur data juga memiliki banyak sekali aplikasi dalam dunia nyata di berbagai bidang, termasuknya ada di bidang teknologi, bisnis, dan ilmu pengetahuan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Ini saya sertakan beberapa saja ya. Pertama, sebagai sistem penyimpanan file, itu struktur data seperti binary tree dan hash table digunakan dalam sistem penyimpanan file untuk mengatur dan mengakses data secara efisien. Kemudian sebagai sistem navigasi GPS, jadi algoritma graph ini digunakan dalam sistem GPS untuk menentukan kira-kira rute tercepat antara lokasi awal sama tujuan itu yang mana gitu. Terus yang ketiga ada perdagangan saham dan keuangan. Struktur data ini digunakan dalam sistem perdagangan saham dan analisis keuangan untuk memproses dan menganalisis data pasar. Jadi aplikasi struktur data dalam kehidupannya itu sangat luas dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang cara mengelola dan menganalisis data. Pemahaman yang baik tentang struktur data juga sangat penting dalam pengembangan solusi dan sistem yang efisien dan efektif dalam berbagai industri. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya Isa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari teman saya Eva. Lanjut kita membahas yaitu pentingnya data. Jadi tadi udah dibahas mengenai struktur datanya, kita next ke pentingnya data pada representasi data komputer. Data sangat penting dalam representasi data komputer. Karena apa? Karena data adalah bahan dasar yang akan diproses oleh komputer. Tanpa data, komputer tidak akan bisa melakukan apa-apa. Data yang baik dan benar akan menghasilkan representasi data yang baik dan benar pula. Representasi data yang baik dan benar akan memudahkan komputer untuk memproses data, sehingga data menghasilkan output yang akurat dan efisien. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa aplikasi yang di komputer itu kan dirancang oleh struktur data yang sudah dijelaskan. Nah, tentu struktur data itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, jadi ketika akan merepresentasi data di komputer juga si data ini harus sesuai gitu, sesuai dengan apa yang ingin direpresentasikan. Nah, oleh itu pentingnya data itu ya ada kolerasinya dengan representasi data komputer ini. Yang pertama, data merupakan bahan dasar yang akan diproses oleh komputer. Jika tidak ada data, ya tidak akan ada output yang dikeluarkan. Yang kedua juga data menentukan jenis representasi data yang akan digunakan. Jadi tadi kan sebelum pembahasan ini next ke belakang yang telah dibahas oleh Teh Suci mengenai format-format. Nah, jadi misalkan kita mau mengeluarkan mengeluarkan gambar atau melihat gambar gitu di foto menggunakan format JPG. Nah, itu direpresentasikan dengan JPG juga. Jadi tidak bisa ketika kita mau melihat foto itu pakai format MOV gitu. Jadi nanti datanya tidak terbaca dan tidak bisa direpresentasikan data pada komputer. Setelah itu data menentukan ukuran representasi data. Nah, jadi untuk menentukan ukuran juga perlu data gitu untuk mengukur. Kalau tidak ada datanya, maka tidak bisa diukur untuk direpresentasikan datanya. Kemudian data juga menentukan efisien representasi data. Jadi ketika kita tahu datanya seberapa ukurannya atau seberapa efisiennya, jadi ketika kita mau membuka atau mau membuat aplikasi gitu menggunakan struktur-struktur data,
Tentu apa sih yang lebih efisien? Apa kita menggunakan rekursif, apakah menggunakan binary tree dan lain sebagainya. Oke, bisa di next. Selanjutnya itu adalah contoh representasi data komputer. Tadi yang sudah dibahas sedikit oleh Teh Suci dan oleh Kang Rizky juga. Di sini ada data numerik dapat direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner, desimal, atau oktal. Jadi data numerik itu benar direpresentasikan oleh bilangan biner, desimal, dan oktal, bukan oleh JPG dan lain sebagainya. Kemudian ada data gambar dapat direpresentasikan dalam bentuk bitmap, vector, atau raster. Kemudian selanjutnya ada data teks dapat direpresentasikan dalam bentuk kode SC atau Unicode. Setelah itu ada data suara dapat direpresentasikan dalam bentuk format WAV, MP3, atau AAC. Selanjutnya ada data video dapat direpresentasikan dalam bentuk format AFI, MP4, atau WMV. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan oleh Teh Suci dan tentu itu ada kaitannya, ada kepentingan data di komputer tersebut, seberapa pentingnya. Jadi pentingnya itu tadi sudah dibahas juga untuk ukuran data, untuk mengefisienkan dan untuk memberikan output ke komputer nanti. Ketika kita membuka WhatsApp, tentu di dalam WhatsApp itu memiliki data-data, memiliki baris kode dan banyak sekali apapun yang sudah ada di dalamnya gitu, teman-teman. Jadi mungkin sekian pembahasan dari saya. Jika ada yang masih kekeliruan, itu mungkin dari kekurangan saya dalam memahami pembelajaran ini. Saya kembalikan ke moderator Teh Eva. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah menjelaskan materinya dengan luar biasa ya. Demikian yang bisa kelompok 2 sampaikan mengenai pemaparannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan materi terdapat salah kata maupun pemahaman yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.